akan belajar beberapa gerakan menarik yang akan nantinya dipraktekkan sama Apple. Oke, tapi sebelumnya kita belajar dulu ya, Paul. Apple boleh duduk dulu. Nah, kita akan belajar 5 gerakan yang ada di buku tema. Kalian simak dulu ya. Nah, kita belajar dari gerakan yang pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Di sini, Pak. Gimana sih caranya? Terus satu-satu ya, gantian. Gini dulu, terus. Oke, lagi, sekali lagi. Oke, itu gerakan yang pertama. Sekarang kita ke gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan seperti menirukan air hujan. Kita sama-sama ya, lihat nih Apple-nya. Oke, tuh gerakan dari Apple udah bener ya. Itu contoh gerakan tari yang kedua. Sekarang contoh gerakan tari yang ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Terima kasih ya, Pak. Kita lanjut gerakan yang keberapa nih? Keempat, ya betul banget. Gerakan yang keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Sekali lagi ya. Itu. Oke, itu gerakan yang keempat. Sekarang gerakan yang kelima, gerakan yang terakhir ya, Pak. Gerakan yang terakhir, contohnya gerakan kelima, gerakannya seperti ini. Menggerakkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan. Dan diakhiri dengan tepuk tangan. Oke, Val, biar teman-teman di rumah makin mengerti bagaimana gerakannya. Gimana kalau kita gerakannya diulang? Ya. Siap, Apple? Siap. Oke. Dari gerakan 1 sampai gerakan kelima. Oke. Yuk bareng-bareng. Gerakan pertama. Gini. Terus gini. Gini. Gerakan yang kedua. Gini. 2, 3, 4. Oke. Gerakan yang ketiga. 3, 4. Nah, gerakan yang keempat. Oke, gerakan yang kelima. 4. Oke, masing-masing gerakan diulang sebanyak 4 kali. Nah, nanti tugasnya kalian di rumah membuat sebuah video yang berdurasi minimal 2 menit ya, dengan menggerakkan atau mempraktekkan di rumah gerakan yang tadi sudah dituliskan sama Apple. Masing-masing gerakan hitungannya 1 sampai 4 aja. Oke? Nah, selanjutnya kita belajar muatan bahasa Indonesia. Sekarang kalian ambil buku temanya halaman 70. Nanti kita baca sama-sama ya, Val. Ya. Apa sih materi yang ada di halaman 70? Nah, apa, Val? Makanan penting untuk kesehatan. Makanan penting untuk kesehatan. Nih biar kita tahu apa sih
sih sebenarnya Miss makanan yang bergizi biar kita tumbuh sehat, biar kita menjadi kuat? Nah, ini juga mempengaruhi dari apa yang kita makan. Nah, simak sama-sama ya. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini Sira sudah menjelaskan ya kalau makanan yang kita makan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan manusia. Nah, kalau kalian makan makanan yang bergizi pasti akan tumbuh sehat. Selanjutnya, Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makan yang menyehatkan dan bergizi. ya makanannya harus yang bergizi. Ya, kita akan belajar apa aja sih makanan yang bergizi itu. Yo, dijawab Vel. Dibaca sama-sama Vel. Makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Itu makanan pokoknya manusia. Evel kalau makan pakai nasi apa cuman pakai sayur? Pakai nasi. Pakai nasi? Pernah pakai sayur juga. Pernah pakai sayur juga. Nah, makanan yang tinggi protein atau makanan yang seperti nasi, kentang, jagung itu sangat tinggi serat ya, sehingga membuat perut kita semakin cepat kenyang. Kencang. Oke, kata Evel kencang. Padahal ketika kita makan nasi, kentang, ubi dan sebagainya tadi membuat perut kita semakin cepat kenyang. Oke. Selanjutnya, Lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. ini makanan yang disebutkan lauk pauk itu contoh-contohnya itu tinggi akan protein. Apalagi yang dari ikan, tahu, tempe itu makanan yang tinggi proteinnya. Apalagi telur, kuning telur ya Bal, itu tinggi protein sehingga membuat otak kita juga semakin cepat pintar. Katanya mamanya Miss Divya kalau banyak makan telur, banyak makan ikan itu bikin super pintar loh. Jadi siapa nih yang nggak suka ikan? Nah, harus suka ikan ya. Ini makan makanan yang bergizi loh. Lanjut Vel. Sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan kucing. Ada sayur-sayuran. Tadi Apple ke sekolah katanya bawa jus wortel biar matanya nggak mudah rabun. Nah, matanya terang ya Val kalau lihat jarak jauh atau jarak dekat ya Val. Makan makanan sayur itu sehat juga loh buat tubuh. Jadi nggak cuma daging-daging atau telur, tapi sayur juga harus diimbangi. Lanjut. Buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jamu. Nah, jeruk itu kaya akan vitamin C ya untuk daya tahan tubuh. Jadinya kalau kalian rajin mengkonsumsi jeruk bisa membuat tubuh kalian juga lebih sehat, daya tahan tubuhnya juga makin baik. Apalagi kalau misalnya kalian rajin juga makan pisang. Pisang itu tinggi serat untuk tulang. Jadi kalau misalnya kalian rajin makan pisang, tulang kalian juga akan sehat karena tinggi kalsium. Ya, lanjut Eva. Susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Nah, siapa di sini yang suka susu? Eva suka susu nggak? Suka Susu. Nah, biasanya kayak di toko-toko itu juga banyak kayak yang jual susu ya. Ada susu sapi, ada susu kambing, yogurt. Itu susu yang tinggi juga dalam proteinnya sehingga bisa membantu kita dalam pertumbuhan dan perkembangan ya, manusia. Makanya rajin-rajin minum susu ya, jangan males minum susu. Kalau malam biasanya minum susu nggak Bal? Minum susu kotak ya katanya. Nah, Evel kalau misalnya mau tidur juga minum susu. Kalian di rumah juga minum susu kan?
Nah, susu itu penting loh biar pertumbuhannya juga tetap stabil. Untuk tulang, untuk pertumbuhan tinggi, berat badan, itu bisa mempengaruhi pakai susu. Lanjut, Val. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, berarti yang tadi tinggi karbohidrat apa aja ya? Ada nasi. Yang tinggi protein ada apa? Ada tempe, tahu, telur. Yang tinggi lemak contohnya daging. Ya, itu contoh dari tinggi lemak. Yang kaya vitamin itu dari apa aja ya? Dari buah-buahan seperti contohnya jeruk, Anggur, pisang, dan jambu. nah itu yang kaya akan vitamin. Yang mineral dan air contohnya apa yang bentuknya air? Susu, air putih loh, itu air putih juga perlu, nggak cuma susu. Air putih yang tanpa rasa nih itu juga baik untuk tubuh, baik untuk pencernaan. Jadi harus diimbangi antara susu dan air putih. Selanjutnya Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Kan tadi Miss juga udah bilang karbohidrat itu ada di nasi, kentang, jagung dan sebagainya. Selanjutnya apa? Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Tadi yang protein ada dua kan, ada tempe, ada ikan, ada daging. Itu namanya makanan yang tinggi protein. Lanjut, Pel. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Nah, telur itu yang dihasilkan dari siapa sih? Dari hewan apa? Ayam. Susu dari hewan apa? Sapi atau kambing. Nah, itu contoh makanan protein yang dari hewan. Selanjutnya apa? Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Yang suka makan tempe sama tahu, diingat-ingat ya, itu makanan yang baik untuk tubuh karena tinggi protein tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. oke, vitamin itu ada pada sayur. Sayurnya aja apa aja tadi, Vel? Bayam, wortel, buncis, kangkung, itu contoh sayur-sayuran yang baik ya, Vel. Nah, apalagi? Buah, tadi buahnya apa aja tadi udah? Ada wortel, apel, jeruk, dan sebagainya. Lanjut. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Terus, Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih dan menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. nah kalau misalnya nih kalian rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi, dari karbohidratnya, protein, vitamin, mineral, itu kalau kalian seimbang semuanya makanannya tuh masuk ke dalam mulut kalian akan dicerna dengan baik. Nah, makan makanan yang bergizi biasanya disingkat dengan apa, Sal? 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, 4 sehat, 5 sempurna. Ada daging, ikan, telur, sayur, buah, susu. Itu namanya 4 sehat, 5 sempurna. Nah, jangan lupa ya, untuk pertumbuhan nih seumuran Eval harus selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kurang-kurangi nih makan makanan jajanan yang ciki-ciki, ya makanan-makanan yang nggak sehat, goreng-gorengan itu makanan yang sangat tidak sehat karena
nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan dari diri kalian sendiri. Oke, sekarang kita sudah sampai di PS yang kedua. Kalian ambil buku PS-nya dan catat soalnya ya. Oke, nomor 1. Makanan yang sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan yang titik-titik. Nomor 2. Makan makanan yang bersih akan membuat tubuh menjadi titik-titik. Nomor 3, tuliskan masing-masing 3 contoh makanan pokok dan lauk pauk. Jadi jawabannya ada 6 ya. Selanjutnya, nomor 4, tuliskan masing-masing 3 contoh sayur-sayuran dan buah-buahan untuk pertumbuhan manusia. Yang nomor 5, mengapa manusia memerlukan makanan yang bergizi? Itu aja PS yang kedua dari Miss Yulia. Kerjain ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.